Selanjutnya masuk acara ketiga, yaitu kata sambutan dari Ketua Umum Pelaksana yang disampaikan oleh Saudara Irfan Ardiansyah Simatupang. Kepada saudara dipersilahkan dengan segala hormat. Angin malam membawa nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana saat ini kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita masih bisa berkumpul menghadiri acara Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah yang dilaksanakan oleh pengajian Nurul Iman IPNI. Dan tak lupa juga selawat berikan salam kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Jadi mungkin saya alhamdulillah bulan 9 kemarin September terpilih menjadi ketua umum baru dari IPNI, Ikatan Pengajian Nurul Iman. Jadi dan juga saya masih baru Bu, Pak. Jadi mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan atau kekurangan di mana-mana. Saya selaku ketua umum saya minta maaf. Kuat kali ibunya. Jadi mungkin jadi saya juga minta Bapak dan Ibu untuk memberikan motivasi kepada kami selaku anak muda dan anak mudi untuk memakmurkan Masjid Nurul Iman kembali. Jadi alhamdulillah saya sudah merancang program-program untuk membina anak-anak kecil, mungkin remaja dan remaji, dan juga mungkin orang tua, mungkin dewasa juga. Jadi di sini saya ingin memberikan, Bapak Ibu ingin memberikan masukan kepada kami terima insya Allah dengan berlapang dada, asalkan memang betul jalannya lurus ya Bu. Oh jadi mungkin tadi saya lupa, yang saya hormati tadi Bapak Camat yang diwakilkan Ibu Sekcam, yang saya hormati Pak Lurah yang diwakilkan oleh Kepling, dan yang saya hormati Ketua PKM Pak Misman, dan juga mungkin yang saya sayangi hormati teman-teman sekalian dan juga para orang tua. Jadi saya di sini kenapa kami ingin membuat acara Maulid Nabi ini, supaya para generasi ini tidak henti atau tidak mati memberikan kegiatan-kegiatan yang positif pada tahun ini. Apalagi kita tahu bahwasannya banyak generasi-generasi yang sudah lewat jalur, sudah beda jalurnya. Jadi di sini saya ingin memberikan 1 tahun ke depan untuk program-program IPNI ke depan, supaya anak-anak ini bisa memberikan perubahan bagi mungkin bagi lingkungan kita, terutama bagi Sidorejo ataupun juga bagi Kelurahan Lestari. Jadi saya meminta tolong atas mungkin masukan atau perhatiannya bagi orang tua kepada kami selaku IPNI untuk bisa memakmurkan lagi masjidnya. Dan juga mungkin pada teman-teman saya memberikan nasihat juga kepada teman-teman bahwasannya jangan sampai setelah acara Maulid Nabi ini kita lepas tangan. Jadi saya mohonkan untuk terus aktif dalam setiap program apapun itu, dalam kebaikan. Juga tidak lupa memakmurkan masjid kita kembali. Ya adik-adik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi karena mungkin kita adalah generasi penerus bangsa, dan juga kita adalah remaja masjid, bukan orang tua masjid. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama dengan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di malam yang cerah kita masih bisa berkumpul dalam acara memperingati lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati yaitu camat atau mewakilinya, kemudian Bapak Lurah yang mewakilinya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alim ulama, cerdik cigawan, cerdik pandai, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, sidang takziah dalam acara maulid, kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian yang kami sayangi. Terima kasih kami ucapkan kepada muda-mudi yang telah bersusah payah mengadakan peringatan ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan bukan menjadi seremonial. Saya harapkan kedepannya akan berubah. Demikian juga dengan masjid. Sehubungan saya ini adalah BKM baru gitu. Maka saya harap dukungan dari orang tua sekalian, bapak-bapak sekalian, sama-sama seperti siapa tadi, Ketua MD. Kami sama-sama baru di sini, baru memimpin. Jadi mudah-mudahan apa yang dilaksanakan malam ini bisa menjadi penambah semangat kita ke depannya untuk mengomarkan masjid. Itu aja mungkin kita sampaikan. Terima kasih kepada muda-mudi yang telah berusaha payah mengadakan peringatan ini dengan temanya cukup dengan memperingati Maulid Nabi SAW. Mari kita teladani akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang dibuat tema tersebut bisa menjadi kenyataan. Mungkin itu yang kita sampaikan. Saya sudahi. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli bait ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan, rahmat serta keimanan untuk bersama-sama hadir dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati di sini Bapak Camat Kota Kisaran Timur yang diwakili oleh Ibu Kasih-Kesra Kecamatan, yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Nurul Iman Bapak Abdimisman, yang saya hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua Remaja Masjid Ikatan Pengajian Nurul Iman, yaitu adinda kita Muhammad Irfan Simatupang, dan juga yang kami hormati di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini, serta yang kami banggakan adik-adik sekalian yang tadi telah berani tampil di depan menghibur kita semua. Semoga adik-adik ini menjadi penerus generasi muda untuk memajukan Masjid Nurul Iman. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili Bapak Lurah
yaitu Bapak Edi Janto Siburian, yang mana beliau memiliki acara di Siantar, jadi beliau memerintahkan saya untuk mewakili memberikan kata sambutan di sini. Yang pertama, beliau mengapresiasi kepada pemuda-pemudi Masjid Nurul Iman, semoga selalu mengadakan acara seperti ini dan beliau selalu mendukung agar remaja masjid maju ke depannya. Yang kedua, pesan beliau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat di Kelurahan Lestari, marilah kita menjaga Kamtibmas, apalagi sekarang banyak kita lihat geng motor, balap liar, dan juga beberapa aksi yang tidak terpuji. Jadi di sini Lurah Lestari memohon kepada kita semua, terutama orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak remaja, mohon dikontrol, karena marak sekali terjadi aksi begal, perkelahian, tawuran di mana-mana kita lihat. Jadi beliau memohon kepada kita semua agar untuk menjaga Kamtibmas. Yang ketiga, beliau juga berpesan kepada saya bahwasanya mari kita galakkan gotong royong mengantisipasi banjir, yang dimana pada bulan ini curah hujan cukup tinggi. Jadi diharapkan kepada warga Lestari untuk sama-sama kiranya membersihkan halaman rumahnya, paritnya, agar tidak terjadi banjir yang begitu besar. Di sini juga saya mewakili Kelurahan Lestari mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada panitia. Sekali lagi, semoga acara ini sukses, dan dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita teladani akhlak Rasulullah, menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Kita sesama umat muslim bersaudara, mari sama-sama kita jaga nama baik umat Islam ini, jangan sampai menjadi buruk di mata masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak ibu sekalian saya mohon kiranya untuk dimaafkan. Saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz yang telah hadir di hadapan kita bersama. Yang saya hormati Lurah Kelurahan Lestari atau yang mewakili. Hormat yang sama kepada Ketua PKM Masjid Nurul Iman. Hormat saya kepada panitia Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Pertama-tama mari kita menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir pada acara malam hari ini. Kemudian sholawat berakai salam kita hadiahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, bahwa semestinya pada malam hari ini Bapak Camat Kota Kisaran Timur hadir bersama kita. Namun kiranya ada sesuatu hal kegiatan beliau, maka beliau meminta
kepada saya untuk mewakili beliau pada acara malam hari ini. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang nantinya disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz dapat kita ambil sebagai hikmah dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada hadirin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kedua, Hafifah. Selanjutnya, Madan. Gus, Ratu. Yang keempat, Apan. Selanjutnya, Nanda Pro. Selanjutnya, Rapa. Dan untuk yang menyerahkan, kami persilakan untuk Bapak Ketua PKM, Bapak Lurah atau yang mewakili, dan Ibu Kasih Kesra Kecamatan Kisaran Timur, dan Ketua Umum untuk adik-adik yang namanya belum dipanggil dan Bapak Ibu kaum duafa, kami mohon selesai acara untuk merapat ke meja panitia. Kita nggak dipanggil lagi. Hah? Mohon maaf sebelumnya, kami hanya memanggil 5 orang sebagai simbolis karena untuk mempercepat waktu. J. Iya, cuma baru.
Lipat. Aduh. Oh ya nanti nembak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta
kita marhaban bersama. Jadi kepada hadirin Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri bersama-sama. Ke belakang aja, bagian ke belakang terus. Nggak bisa. Belakang terus, ke belakang. Belakang. Nah, mari. Itu tas mama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wasallam.
marhaban Jadal Husaini ya marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan dari Ibni Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menginformasikan bahwasanya ingin mengutip dana untuk infak masjid. Apabila bapak dan ibu ada sedikit rezeki, dimohonkan untuk memberi rezekinya. Masuk selanjutnya, yaitu tausiah beserta doa yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Kumpul Pandapotan MA. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Ibu bapak, seluruh jemaah, sebelum kita mulai, saya ingin kerjasama baik panitia. Walaupun acara kita ini suasananya sederhana, tapi gairahnya begitu sangat luar biasa saya lihat malam hari ini. Jadi saya berharap kepada seluruh panitia, begitu sudah saya mulai nanti tausiah, saya tidak mau adik-adik anak-anak kita ini bergentayangan. Alhamdulillah juga Allah berikan malam ini suasana malam yang cerah. Beda dengan kemarin saya ceramah diguyur hujan, mati lampu. Jadi saya berharap kerjasama panitia dan anak-anak kita yang begitu saya lihat sangat indah pakaiannya. Kalau bisa anak-anak kita duduknya di depan sini saja, jadi tikar itu tolong dipindahkan sekarang. Ya, jadi anak-anak pakai sorban ini pindah kemari aja semua. Jangan ada yang bermain-main dalam masjid. Ayo dipindahin kemari aja. Enggak, insya Allah mudah-mudahan enggak. Iya, di sini saja, ya. Anak duduk di situ. Mak-mamaknya di situ aja. Dengan drama ustadznya bagus, ustadz kasih pertanyaan, dapat hadiah uang. Jadi duduknya yang bagus. Apa yang ustadz sampaikan, insya Allah kasih pertanyaan, dijawab, nanti ustadz kasih duit. Mau? Oh, cepat kali kalian bilang kalau udah uang itu. Mau? Udah? Bisa? Di antara anak-anak ustadz ini belum kita mulai, Pak Ibu. Ini di antara kalian yang duduk manis, siapa yang bisa di antara kalian ini belum saya mulai nih, yang bisa menyanyikan dan hafal anak-anak Nabi? Coba tunjuk tangan. Anak-anak Nabi, tunjuk tangan. Angkat tangannya. Ayo. Tunjuk tangan, nanti Ustaz kasih duit. Mana? Bisa? Nunjuk tangan itu kak. Kalau aku mau. Ustaz kasih duit. Nah, ini duit kan? Ustaz kasih duit. Anak-anak maknya tenang aja. Ini aja Aldi, udah. Ini aja. Iya, anak-anak Nabi, bisa. Orang tuanya nggak hafal. Anaknya, coba sini tuh. Ini yang hafal anaknya, yang hafal sampai orang tuanya, sampai neneknya. Ayo cepat. Nanti sempat habis waktunya. Nah, ya sampai neneknya, ya ini udah sampai cucunya, ini anaknya, sampai neneknya, hafal nggak? Kita dengar dulu. Kalau bagus, Ustaz kasih duit. Kalau enggak, pulangkan duit Ustaz, nambah lagi ya.
Dengar Ustaz, dengar Ustaz. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah, coba. Semangat. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Bukan, Abdul. Coba pelan-pelan. Janganlah sebut wak royah. Janganlah pula wak loyah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Muqasim. Zainab, ini bingung ini perkara ini. Wak loyah itu siapa ini? Wak loyah di belakang rumah Ibu Lela di Tanjung Balai. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Muqasim, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ayah Nama bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Ngacil. Udah Ustaz kasih duit, Ustaz janji betul Ustaz kasih duit. Wah, tapi apa? 10.000. Tepuk tangan dulu. Ada yang bisa lebih dari dia? Bisa? Sampai ayahnya, ibunya, pamannya, atuknya, neneknya. Mana ada pula tak ada pamannya? Pamannya, atuknya, neneknya. Mana bisa ada atuk tak ada nenek? Itu bahaya kita. Bisa? Betul. Coba. Dua. Habis ini nanti kita lanjutkan. Dah, coba sedikit. Kalau betul, mulai anak, nenek, atuk, paman, 20.000. Maknya nanti. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya pamannya bernama Abu Muthalib. Abdul Muthalib. Yang betul ini. Coba ulangi pelan-pelan aja. Percaya Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Mana pamannya, mana tuanya? Iyalah dari anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abdul Muthalib, Abu Thalib, neneknya bernama Siti. Bernama Sanium. Siapa? Neneknya bernama Terus. Nama Abdul
20.000. Nah, anak-anak aja. Ibu-ibunya ya saya kasih. Ya, asalkan ibu hafal yang saya suruh. Berapa Ustaz? 50.000 sampai 100.000. Lepas belanja. Iya, apa ibu lah? Ada ibu yang berani nantang saya hari ini hafal sifat 20. Saya kasih 100.000. Sifat 20. Sifat 20. 100.000. Allah wujud dan bako 100.000. Siapa tak kunjung datang puako. Ada yang bisa bibitnya. Mana? 1, 2, 3. Kita mulai saja ya. Baru tantangannya ringan udah tidak bisa jawab. Ayo kita mulai. Anak-anak Ustaz bisa tenang. Bisa tetap semangat, bisa. Nanti dapat hadiah lagi, bisa. Ya, ini remaja mana ini? Saya tak nampak remajanya. Ya, jadi saya ini agak kurang ngepas ini. Bisa rapat kemari sedikit lagi? Kemari lagi? Kalau nggak mau ke situ, saya suruh naik kemari kalian. Rapat ke sini lagi nak? Iya. Iya. Ibu, tolong anaknya dijaga. Nanti kita jatuh ke parit. Nah, lebih bagus jangan suruh duduk di situ. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Yang merasa Islam tangannya diangkat. Yang merasa Islam dan tidak Islam pinggir dari sini. Yang merasa Islam tangannya diangkat, digenggamkan tangannya. Mana tukang foto? Tukang foto mana? Foto acara malam hari ini naikkan ke media sosial agar dunia maya tahu bahwa masyarakat di kampung ini bukan masyarakat kaleng-kaleng. Tepuk tangan buat dulu. Ayo tukang foto mana? Giliran aku naik, oh hilang pula ini kameramennya. Pak tukang foto, ayo. Yang merasa Islam tangannya diangkat. Karena semangat kita ini, tangan kita ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tangan akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapa yang mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, insya Allah murah rezekinya dapat berangkat haji umroh. Amin. Yang semangat mengatakan kalimat Allahu Akbar, insya Allah hutangnya lunas. Amin. Gimana pula lah rumusnya? Hutang lunas, amin. Gimana pula kalau tak dibayar? Bingung juga yang jualan nanti, amin lunas. Ayo dua yang kanan. Ayo. Begitu saya katakan kalimat takbir Allahu Akbar. Takbir. Semangat takbir. 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 Subhanallah, memang siap dikirim ke Palestina gitu. Siap dikirim ke Palestina. Siap takbir. Takbir. Tanya dulu itu apa Pak Ustaz? Umpan peluru. Takbir. Takbir. Subhanallah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Bisa kita mulai? Anak-anak Ustaz mau berpantun, maka jawab pantun Ustaz dengan semangat. Jawabannya cakep. Bisa? 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 Buah kurma dari Mekah. Nah, cakep, tengok. Kurang semangat. Cakep. Ya. Menanak nasi di tengah malam. Nasi di tanah sampailah pagi.
Omak tak menjawab salam, sedoakan lakinya kawin lagi. Oh, amin kata orang ibu lah. Ini anak siapa ini? Senang kali kau bapak kau kawin lagi. Agus kalau. La ilaha illallah. Nah, buah kurma dari Mekah dibawa pulang dari haji. Insya Allah kebersamaan malam hari ini pun barokah. Semua yang datang dalam ampunan ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, salam ta'zim saya buat seluruh bapak ibu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para seni sepuh yang ada di kampung ini. Mudah-mudahan insya Allah kebersamaan kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam cinta dan sayang saya kepada seluruh anak-anak kami, seluruh remaja-remaja masjid. Insya Allah doa kami kesemuanya buat kalian adalah menjadi bagian daripada anak-anak muda Islam yang menjadi generasi perubahan bangsa negara ini di masa akan datang. Ada di antara kalian yang insya Allah kedepannya yang menjadi para penghafal Quran. Amin. Ada yang menjadi pewaris ilmunya para ulama. Amin. Ada yang menjadi pengusaha sehingga bisa mensyiarkan ajaran agama Allah. Amin. Ada yang menjadi orang kaya yang dermawan untuk agama. Amin. Ada yang menjadi pejabat-pejabat negara yang mengkawal dan mensyiarkan ajaran agama Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Semoga semuanya kita adalah umat-umatnya yang berada di akhir zaman, digolongkan hamba yang pandai bersyukur dan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumal qiyamah kala. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, udah untuk kesekian kalinya saya hadir di desa dan di kampung kita ini, di tempat yang kita cintai ini. Beberapa tahun yang lalu kita juga syiar dengan ajaran agama Allah karena suasana musibah bangsa nasional dan internasional COVID-19. Suasana nilai-nilai kebersamaan dan juga nilai-nilai keagamaan mempengaruhi daripada ritual-ritual keagamaan kita. Alhamdulillah, saat dan detik ini kembali pulih atas semuanya berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semangat kita tetap berdoa dan bermunajat, semoga keadaan ini tetap terus pulih dan semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya buat bangsa negeri yang kita cintai ini, khususnya Indonesia, wabil khusus Kabupaten Asahan, insya Allah menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini juga masyarakat di desa, di kampung ini begitu khirah dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah berlalu, tapi saat ini kita sedang berada di penghujung Rabiul Akhir. Tapi tak perlu mudah heran kalau memperingati Maulidin Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah daerah yang namanya Nanggro Aceh Darussalam. Ketika muncul bulan Rabiul Awal, malamnya ini Rabiul Awal, masyarakat antar lorong, antar kampung, mereka bersiap-siap motong ayam, motong kambing, malamnya buat acara peringatan Maulid, sholawatan. Malam ini, malam besok ganti lagi di lorong yang lain, potong ayam, potong kambing, sholawatan lagi, sampai bertemu bulan Rajab menyambut datangnya Ramadan. Bahkan di sebuah daerah juga terjadi, yang mana itu di daerah Kalimantan. Ada sebuah kampung yang di sana itu tempatnya, begitu tiba bulan Rabiul Awal, mereka benar-benar mensyiarkan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, juga kita tidak mau sampai ketinggalan. Ingat Bapak Ibu, kegiatan malam hari ini bukan kegiatan seremonial. Jauh-jauh sebelumnya sudah kita pikirkan untuk membuat acara pada malam hari ini. Segala macam rangkaian doa-doa yang kita aturkan agar acara malam hari ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di berbagai daerah suasananya musim hujan. Tapi malam hari ini menjadi sebuah keberkahan. Saya pun tak tahu panitia entah pakai doa apa. Pawau, naudzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi. Tiada tempat kita berharap selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu makhluqin ilallah, tidak boleh berharap kepada makhluk selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita puja, mari kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Bapak Ibu? Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Subhan, ayo dari serangan, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sedikit pun tidak ada daya upaya kita Bapak Ibu selain hanya pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lari dari Allah, jangan pernah berpaling dari lafzul jalalah, alif lam lam ha, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita bermohon kepada Allah dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita syiarkan di desa kita ini, di kampung kita ini, semoga bala musibah dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu, betapa banyaknya nilai ibadah yang kita raih. Malam hari ini betapa banyak nilai ibadah yang kita raih. Anak-anak remaja, jeripayah kalian, tetesan keringat yang kalian lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan ganjaran pahala, tapi insya Allah kesuksesan akan berada di depan mata. Amin ya rabbal alamin. Dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi ini Bapak Ibu,
saya ambil beberapa kesimpulan nilai ibadah yang kita raih malam hari ini. Yang pertama, nilai ibadah yang kita raih malam ini yang pertama adalah silaturahmi. Apa Bapak Ibu? Silaturahmi. Sekecil-kecilnya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah silaturahmi. Saya yakin Bapak Ibu, di antara kita semua yang hadir ini ada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah dengan ibadah sunnahnya. Saya yakin di antara kita yang datang ini ada yang ahli ibadah salat tahajud. Setiap malam bangun tahajud sampai 20 rakaat. Sampai-sampai malaikat pun bingung, tumben ini kawan. Salat tahajud sampai 20 rakaat. Ada di antara kita yang hadir malam hari ini yang ahli ibadah sunnahnya salat duha. Setiap pagi jam 10 mau menjelang terik matahari melaksanakan sholat duha 20 rakaat. Ada di antara kita yang datang malam hari ini yang sibuk dengan bertasbih mulai terbit matahari sampai terbenam matahari 10.000 setiap hari bertasbih. Basah bibirnya, lupa dia menghibah dan memfitnah orang. Saya yakin ada. Tapi Bapak Ibu, semuanya lahu, semuanya sirna di mata Allah. Mungkin kita orang yang rajin berjamaah, salat 5 waktu ke masjid, rajin berzikir, rajin bertasbih, tahajud, duha dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak bagus silaturahmi kita, tidak bagus silaturahim kita, maka lahu merdut, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermasyarakat tak baik, bertetangga tak baik, tapi rajin sholat ke masjid, lahu amal ibadahnya, hajinya tidak diterima, umrohnya apalagi, karena tak bagus bertetangga, tak bagus bermasyarakat. Gara-gara sikapnya orang terganggu dengan perbuatan yang ia buat. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jangankan mau masuk surga, mencium bau surga tak dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk nyium bau surganya Allah saja adalah jaraknya 60.000 tahun. Nyium bau surga kononlah pula mau masuk. Anak-anak Ustaz mau kemana ini? Oh, buang air kecil kok rombongan kan macam kompani. Anak-anak Ustaz dulu. Dah. Maka oleh karena itu Ibu, nilai ibadah yang kita raih malam hari ini silaturahmi. Ini hasil daripada peringatan Maulid. Betapa banyaknya nilai ibadah yang kita raih. Saya sudah jarang kemari, karena dengan peringatan Maulid saya bisa diundang kemari. Betul apa enggak? Kalau tidak karena peringatan Maulid, untuk khusus saya datang ke kampung kita ini tak mungkin, karena saya juga punya kesibukan. Baru pulang saja dari umrah 1 minggu Bapak Ibu. Begitu pulang umrah, besok malamnya sudah tabligh akbar, siang malam, sampai malam hari ini, bahkan bertemu nanti bulan. Hari ini saja saya sudah 4 dan ini pertemuan kelima untuk berjumpa dengan jamaah. Besok pagi jam 10 di Kota Tanjung Balai ada kajian tafsir inspirasi di Rumah Quran 2 Qurrata A'yun bersama jamaah-jamaah kaum ibu-ibu. Jam 10 sampai jam 12. Jam 1 ke jam 2 besok ada arisan guru-guru SD. Jam 2 ke jam 4 ke Sentang. Ada ibu-ibu mamak-mamak sosialita. Kenalnya di Facebook, saya fansnya Pak Ustadz, dia bilang. Yang benar aja saya bilang, iya iyalah Pak. Wah, insya Allah kita jumpa besok. Betul Pak Ustadz. Nah malamnya besok lagi ceramah. Sampai bertemu bulan 12, tanggal 28 Desember 2022, insya Allah berangkat kembali membawa jamaah umroh. Terus
hapuslah ritual-ritual keagamaan itu. Mudah-mudahan doa saya buat ibu-ibu, diberikan Bapak Ibu kemurahan rezeki sebelum kita mati dapat menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah seorang sahabat yang ahli ibadah tapi tidak masuk surga. Mau tahu atau tidak Bapak Ibu? Mau tahu? Ada sahabat namanya Abu bin Hasim. Siapa namanya? Ingat-ingat anak Ustaz, dan Ustaz tanya. Ada sahabat di zaman Rasulullah ahli ibadah, ya, digelar Rasul ahli ibadah, matinya susah, sakaratul mautnya payah, padahal dia ahli ibadah. Mungkinkah secara logika akal kita diterima Rasul yang mengasih gelar ahli ibadah tapi matinya susah, sakaratul mautnya payah? Penyebabnya apa Bapak Ibu? Tak bagus silaturahimnya, tak bagus bertetangga, tak bagus bermasyarakat. Boloslah, yang penting aku sholat Allahu Akbar. Nggak pentinglah masyarakat, yang penting aku ke masjid, yang penting aku jikiran, yang penting aku bertasbih. Boloslah masyarakat ini. Hasil ibadah yang baik, hablum minallah wa hablum minannas. Orang yang hasil ibadahnya baik akan melahirkan sikap kepedulian, karena tumbuh sebuah kekhawatiran. Karena di lingkungan masyarakatnya, generasi mudanya kacau balau, masyarakatnya tak tentu arah, tapi dia malah sibuk ada dengan sholatnya, dia tak mau tahu dengan lingkungannya. Padahal kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu, keluargamu, dan masyarakat. Maka ingat Bapak Ibu, jangan kita menganggap sebagai orang yang ahli ibadah tapi tak peduli dengan masyarakat. Jangan menganggap sebagai orang yang ahli ibadah tapi bertetangga tak baik, bermasyarakat tak bagus. Jangan kita termasuk sahabat Rasulullah, kisahnya seorang ahli ibadah matinya susah, sakaratul mautnya payah. Semoga itu dijauhkan Allah. Amin ya Rabbal. Ada kisah daripada kebalikan cerita si Abu bin Hasim Bapak Ibu. Seorang wanita penjinah Bu. Saking kan tadi kan dikasih gelar ahli ibadah Abu bin Hasim, si wanita ini ahli zina. Sampai begitu tak ada lagi gelar kepada perempuan itu, kau ahli zina. Pertanyaannya gini, kenapa lah harus yang tak baik disandarkan kepada yang perempuan ini? Kenapa dibilang laki-laki tak dikatakan kau ahli zina, kau ahli maksiat, tapi kenapa kepada perempuan kau ahli zina? Sampai begitulah Bapak Ibu. Tapi kalau sempat si ahli penjinah, wanita penjinah ini di kampung kita ditinggal, apalah sikap kita Bu? Oh, seolah-olah ibu-ibu di kampung nilai yang masuk surga. Itu ahli zina, itu neraka jahanam, itu besok tempatnya itu, kata awal. Jangan dekat-dekat dengan itu. Oh, perempuan zina itu. Apa yang terjadi dari kisah seorang wanita ahli penjinah ini Bapak Ibu? Sampai-sampai begitulah dikatakan ahli zina. Mulai terbit matahari sampai terbenam matahari Bu, berzina aja kerjanya. Kalau tak berzina, pounding kepala. Kalau tak ada orang nak berzina, ya ajaknya orang berzina. Berzina kita, ayo berzina. Luar biasa itu Pak. Luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu ketika si penjinah ini pulang dari tempat, entah dari mana dia berjalan-jalan, pulanglah dia berjalan-jalan, dia lemah lesu, lunglai, letoi, letih, 5L. Dia butuh air, hanya dia butuh air.
Dapatnya lah air itu ibu, tak jauh dari tempat dia mendapatkan air ada seekor anjing yang juga kehausan mau mati, Pak. Ada seekor binatang anjing yang mau mati juga kehausan. Lalu air yang didapat oleh seorang wanita penjinah tadi tak jadi diminumnya, malah diberikannya dengan seekor anjing yang mau mati. Selamatlah anjing itu dari kematian karena air yang diberikan oleh wanita penjinah. Si wanita penjinah pun pulang ke rumah. Perjalanannya diikuti sahabat, sampai dia pulang ke rumah, diintip para sahabat. Ketika sampai di rumah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Si wanita penjinah itu mati. Si wanita penjinah itu mati. Peristiwa itu diadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya Rasulullah, si penjinah mati. Lalu kenapa rupanya, kata Rasulullah? Dia mati ya Rasul. Bayangkan Bapak Ibu, sahabat saja masih peduli dengan orang yang ahli dosa, betul kan? Kita ini kadang-kadang lebih parah. Kadang-kadang sifat kita lebih parah daripada malaikat. Awak manusia tapi wujud sok-sok menjadi malaikat, ya kan? Dan mudah-mudahan tak adalah di kampung kita ini, amin. Kampung sekolah mungkin tak tahu awak, ya. Kita ini memang kayak gitu manusianya, Bu. Bapak Ibu, kalau nengok baju kusut orang nampak kali. Kau tengok bajunya, kusut bajunya, kau tengok. Gimana nggak kusut? Orang baju 60.000 syar'i, kau tengok. Bukan kayak aku kan bekalan sama Bu Lela. 600.000 paling kecil bajuku. Nengok kusut baju orang, oh luar biasa mata awak melotot. Tapi nengok baju awakku ya nggak nampak awak. Baju kusut orang nampak, tapi baju awak ya nggak kelihatan. Paham atau paham? Betul maksudnya Ibu, paham? Kita kalau nengok aib orang, nengok salah orang, baru tahu kalau banyak. Aku dah lama aku tahu kata apa. Enggak tahunya kau. Aku dah lama aku tahu, katanya belajar. Luar biasa, Bu. Kalau nengok dosa orang awak luar biasa. Tapi dosa awak tak tahu awak. Nah itulah, mudah-mudahan tak ada di kampung ini. Amin. Kalau ada cepat-cepat istighfar. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Nanti kita lanjutkan. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Menanya kembali kepada sahabat. Sahabat, rupanya kayak mana kalian tengok akhirnya? Akhir hidupnya kayak mana? Diceritakan sahabat. Ya Rasulullah, dia begini sampai dan ceritakan Tuhan. Apa jawaban Rasulullah? Dia ahli surga. Cuman Rasul katakan, dia ahli surga. Bu, seorang wanita penjinah bisa masuk surga gara-gara air putih. Apa maksudnya? Berbuatlah sesuatu kebaikan sekecil apapun. Syajaratin saroi yaro. Siapapun kita malam hari ini, ada pejabat, ada konglomerat, ada rakyat, satu pun di antara kita tak ada yang tahu mana amal ibadah kita yang menjadi syafaat buat kita sehingga nanti masuk surga. Satu orang pun tak ada yang tahu. Contoh sebuah kisah, seorang wanita penjinah hanya gara-gara air putih yang diberikan kepada seekor binatang anjing bisa menghantarkannya untuk masuk surga. Seorang ahli ibadah matinya susah, sakaratul mautnya payah.
Jadi mari dengan peringatan Maulid Nabi ini kita banyak-banyak bermuhasabah diri, kita menyadari kita ini manusia, bukan malaikat. Kalau kita manusia sifatnya dua, khotok wal asyan, salah dan mudah lupa. Maka kalau sudah mudah dan lupa, maka jalannya adalah istighfar. Allah katakan, hai malaikat, kalau kamu patuh kepadaku, kata Allah, wajar, karena kau malaikat, kau tak punya nafsu, kau kuciptakan dengan ketaatan. Kalau binatang juga salah, tak tahu ibadah, itu wajar, namanya binatang, tidak punya akal tapi nafsunya besar. Tapi kalau manusia, kalau dia kadang benar kadang salah, karena dia kuciptakan ada akal ada nafsu, maka kita ini manusia bukan malaikat. Jangan manusia belagak menjadi malaikat. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Maka jaga ini gara-gara silaturahmi ini bisa terputus, Bu, gara-gara ada 3 sikap. Yang satu karena cakap, Kak Lela, karena cakap. Kau tahu nggak? Ku tanya Kak Lela, dia itu berhutang. Padahal Kak Lela nggak ada bilang dia berhutang. Dia mau ngutang tapi ditumbalkannya orang. Oh Kak, si Polan itu berhutang sama kakak. Iya berhutang. Cuman itu dia dibilangnya. Padahal kalau begitu si Polan bisa berhutang, aku kenapa tidak? Kan gitu. Rupanya dibilangkannya lah ke kawan itu. Kau kata Kak Lela kok nggak bayar hutang? Padahal Kak Lela itu nggak ada bilang kayak gitu. Inilah gara-gara cakap. Gara-gara cakap bisa putus silaturahmi. Dah satu. Yang kedua gara-gara wajah, gara-gara muka. Asal lewat kawan, lewat aja aku tengok dia itu. Padahal dia lewat di jalan umumnya, bukan di halaman muka rumah Hawa, bukan di pekarangan rumah Hawa, jalan umum. Lewat pula cicing kan dia punya. Gara-gara wajah, katanya pula bahaya. Putus silaturahmi. Gara-gara apa lagi Bu? Hati kotor, iri, dengki, penyakit aib, AIDS, aib, bukan aib lain itu ya. Ini aib lain, aib, angkuh, iri, dengki, serakah, sombong. Orang yang beli kompor baru dia kebakaran. Orang beli kulkas baru domam dia 2 minggu. Kau tengok beli kulkas. Ya kenapa masa? Entah tak apa. Kawan yang beli kulkas baru 3 pintu dia menggelatuk demam. 2 minggu masuk rumah sakit. Maka ibu-ibu kita harus beda. Orang yang mengaji dengan yang tak mengaji beda. Ya, beda. Apalagi ibu-ibu yang seragam bajunya beda. Beda lah Pak Ustaz. Angsurannya tak siap belum. Harus beda. Jangan lawak angsur kompak ya lama. Tingkah awak menyala. Maka Bapak Ibu untuk menjaga silaturahmi itu baik. Yang pertama lahirkan dari qalbur rahmah, hati yang penuh dengan kasih sayang. Hati yang bersih. Jangan buruk sangka kepada orang lain. Kau tengoklah nanti kalau dia ketua BKM, kau tengok aja lah, kau tengok aja, katanya pula, apa aja mulanya? Kau tengok aja nanti kalau dia jadi ketua BKM, kau tengok aja. Iya, kau tengok lah, kata kawan itu. Entah apa yang mulanya. Qalbur rahmah, hati yang penuh kebersihan, hati yang penuh dengan rasa kasih sayang. Yuk kita ngaji yuk Kak. Yuk solawatan yuk.
Yuk marhabanan yuk. Walaupun marhabanan kita pas-pas masuk gigi 2, gigi 3 hilang, gak apa-apa lah. Yang penting kan kita kompak dudungnya. Aku cerita kampung sebelah, bukan kampung sini. Main perasaan aja. Ya, harus bersihkan hati. Karena segala penyakit itu datangnya dari hati. Kata Imam Al-Ghazali, sumber penyakit itu datang dari maka kata Agim, jagalah hati, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati. Jelas Bu? Dari ketika kita menjaga hati, maka dua sikap akan muncul sehingga membaguskan silaturahmi. Yang pertama, hati kalau bersih, hati kalau baik, muncullah wajhur rahmah, wajah yang penuh dengan kasih sayang, wajah yang adem, wajah yang tenang, wajah yang menyejukkan. Kalau nengok mukanya awak seneng kalian tuh. Nggak pakai screenshot, enggak. Apa? Oh, skincare, aku ngetes-ngetes aja ya tadi. Padahal wajahnya nggak pakai MS Glow, nggak pakai bodak 88, enggak. Hitam di muka, hitam juga di belakang, enggak. Yang dipakainya bodak pipa nomor 5. Batu. Gitu nengok wajahnya, sejuk hati awak, senang hati awak. Ada nenek-nenek jamaah umrohku semalam kalian. Para nenek itu udah tua, bisa dipanggil orang Arab besti. Aku gini kok, aku bilang, Haji kok besti? Iya, Syahrini katanya pula lagi. Para nenek itu umurnya sudah 75 tahun, Syahrini. Yang muda ini dipanggil pun enggak, besti Syahrini katanya pula. Luar biasa nenek itu. Itu tuanya dipanggil Syahrini. Kalau sobat waktu mudanya kayak mana lagi kan bingung apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, jadikanlah wajah ibu ketika dipandang suami hilang susah di hati. Jangan menambah darah tinggi. Ini yang bola ini menaikkan darah tinggi suami. Makanya aku tengok bapak-bapak dulunya di belakang. Karena bapak-bapak yang datang ini semuanya bapak-bapak yang tertekan. Ini sih bapak-bapak yang tertekan ya. Aku tengok dari mana Pak Ustaz tahu? Tengok peci nama lobenya aja tahu aku. Iya, wajah-wajah tertekan. Janganlah kayak gitu Bu. Udah di tempat kerjaan kami kena tekan sama bos. Pulang di rumah kalian tekan lagi. La ilaha illallah. Makanya payah bapak-bapak ini senyum ya Pak. Jadi bapak-bapak ini seringnya duduk di warung kopi Bu. Jadi kalau sudah warung di kopi udahlah, jangan kalian ganggu lagi ya Pak ya. Para di situnya menghibur hati awak. Para main catur ya nanti. Kopi ini juga udah 5 jam kopi ini. Catur udah berapa kali so udah. Tambah lagi, tambah kata kawan. Ibu jangan minta tolonglah saya. Ibu yang punya suami saya yang minta tolonglah. Kasihan aku dengan bapak-bapak yang datang malam ini. Tambah aku tengok peci lobe tak berganti 5 tahun tengok. Ada yang tak berlobe tak berpeci pula. Ini terus tak berbeli. La ilaha illallah. Iya, bininya lagi kau tahu pula ibu. Nanti selingkuh kalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu kalau ngaji sama Ustaz Kumpul. Sama Ustaz Kumpul ngaji kayak gitu, nggak perlu tegang-tegang kali ya kan. Udah awak tegang kali, tegangan tinggi di rumah ya kan. Tengok buka lagi tegang kau. Nggak dikasih duit makin tegang. PKH lama lagi ya kan. PKI udah dekat. Allah. Emang kacau-kacau nengok negara ini gitu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Sayang yang kalian sama laki kalian kan? Iya, sayang betul. Nah, mau nengok istri di sana
sama lobenya Pak. Itu aja. Anda bapak kutanya, Pak udah berapa lama nggak ganti lobe? Oh, udah lah Ustaz. Masuk 8 tahun, katanya pula la ilaha illallah. Betul lah pula betai-tai lalat ku dengan lobe Pak. Wah, tak betul. Sampai ada pula yang koyak dicuci dijahitnya lagi. Itu lorong belakang. Ini ada pakai peci Pak, mulai hitam baru sampai merah Pak. La ilaha illallah. Luar biasa kalian nih. Sabar-sabar sama Bapak, sabar sama Bapak. La ilaha illallah. Iya. Ibu, tampilan suami di luar menjadi nilai kualitas pelayanan istri di rumah. Hati-hati Glenn. Ini saat ini yang banyak orang menceritakan lagi orang, nggak tahu dia lagi dia mau diceritain orang. Kau tengok itu lagi si Polan itu. Malah lagi dia mau diceritain orang. Ibu, tampilan suami di luar itu adalah nilai pelayanan istri Bu. Jangan kalian marah kalau ada nanti lagi kalian diperhatikan orang. Diam, betul itu. Karena wak ini suka nengok lagi orang. Taunya aku tahu, tapi nggak malah aku bilang. Yang mana suka memperhatikan lagi orang tahu? Nggak malah aku bilang. Termasuk mamamu. Allah. Iya. Nah, makanya perhatikan laki awak sebelum diperhatikan orang. Bang, kau mau keluar, tunggu dulu. Tengok dulu, janganlah kayak gitu Bang. Nanti dibilang orang itu lebih bini itu kau tahu kok itu yang mantan DPR itu. Nah jadi rusuh. Siapa rupanya mantan DPR ini? Kalian lah. Bapak Ibu yang diwai cerita jadi cerita. Itu tak betul kalau pun sikit betul sikit-sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini cerita ini. Kalau enggak kakak aku enggak aku cakapkan itu nanti kalau ke ibu ini udah gini-gini aja aku tengok bapaknya yang aku. Coba Ustaz kamu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ayo wajah kita itu Ibu. Kata Rasulullah, istri yang baik ketika suaminya mau pulang hilang capek. Nengok wajah istri hilang capek. Ini jangan sempat laki pulang hilang selera nengok awak. Nah, itu bahaya itu dah. Maka baik-baiklah kalian ya. Maka ibu, ini jangankan mau nengok wajah kalian, nengok pintu rumah aja udah menggelatuk gitu. Putus. Pulang nanti awak masuk dalam putus ini. Jangan sampai begitu. Berarti awak itu sudah istri danger. Hati-hati ibu. Ya, maka ini dia wajah. Yang kedua, lisanur rahmah. Dari hati yang baik muncul wajah aura. Kalau bahasa Sidomukti, Inerbauti. Nah, jadi kecantikan itu lahirnya dari dalam, dari hati. Gimana pun dampol awak, ini nengoknya wajahnya cantik, jijik aja nengoknya ya kan? Ada kayak gitu, bukilat lah mukanya, entah minyak apalah, mulai minyak kurus sama-sama minyak gomo lengket ke pipinya. Enggak, jijik kan dia awak nengoknya. Kenapa? Hati. Kata orang-orang tua Tanjung Balai Asahan dulu kayak gini, kalau hendak menengok kau, hatinya itu elok atau tidak, kau tengok mukanya. Begitu mukanya, begitulah buah hatinya katanya. Makanya wajah itu lahir dari kebersihan hati. Yang ketiga, cakap, maka jaga lisanur rahmah. Bu, ibu saya ingatkan, niat ibu baik untuk suami agar sholat, tapi gara-gara cakap, dari gara-gara kata Pak, pisah kita malah sholat, betul nggak? Bang, kok nggak sholat kau? Itu kan dah lain itu. Bang, kok nggak sholat? Itu dah lain itu bahasanya. Beda bang. Bang,
Udah sholat belum? Beda. Yang ketiga, abang nggak sholat, beda lagi. Ini kadang-kadang mama-mama ini, bukan mama-mama di kampung ini. Aku ceritakan karena tak ada di sini. Makanya jangan kayak begitu. Niatnya tadi tentang sholat, Pak, tapi tak kemana-mana merayap-rayap. Apalagi bang, kau tengok tuh, itu kau tengok itu masjid kita sekarang ketua PKM baru. Kau tengok tuh, 5 menit atau 10 menit sebelum azan udah hidup tuh ngaji. Hati-hati kau bang, hati-hati. Kau tengok kita lagi azan, apalagi bang, sholat kau, nggak pakai otak kau bang. Panjang kali repetnya dari mulai lorong 1 sampai lorong 10. Para nyuruh sholat. Kalau nyuruh sholat yang betul aja, bang sholat abang ya. Aku kalau nengok abang sholat sejuk kali hatiku bang. Kan enak awalnya. Bang sholat kita yuk. Kan benar. Apalagi bang tak sholat kau. Udah tua kalau bang, pakai otak kau sikit. Buk tanah kau udah. La ilaha illallah. Jangankan suami ibu, aku sinting nengok kalian kalau begitu. Nah ini hati-hati bapak ibu. Ya, hati-hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga lisanur rahmah. Ini yang pertama. Kita bahas kaji silaturahmi aja udah sampai jam berapa ini Pak? Wah ini belum lagi masuk cerita maulid. Masih jam 8 ya kan? Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, nilai ibadah yang kita raih malam hari ini adalah nilai ibadah makan bersama. Kalian sudah makan, aku belum. Aku baru inilah, ya entah karena suasana COVID ini ya, entah nggak tahu aku. Tak kalian kena pengaruh disuntik vaksin, lupa kalian berasa. Aku baru tak ajak makan sama panitia. Ya biasanya aku ceramah semalam, Pak Ustaz cepat datang ya Pak Ustaz. Nanti belum naik kita makan dulu. Aku udah tadi bilang kita kemana ini ceramah, tenang kau. Ini tempat Kak Lela, mantan DPR Kabupaten Asahan, insya Allah calon DPD Provinsi Sumatera Utara. Aku bilang gitu, aman lah ini Ustaz, aman. Aku bilang, tapi sampai sekarang tak berdering handphone. Aku bilang, biasanya. Iya gimana ceramah kalau nggak ada kodenya? Nanti sebelum ceramah naik dulu kita makan. Ini nggak ada, kalau dulu ada waktu duduk. Ini udah berdiri. Tapi insya Allah pulang dari malam hari ini bukan ayam penyet, ayam bonyok pun dimakan kan. Insya Allah. Iya tambah ke terapi ya kan, coba kalian banyak kali tengok. Nah udah, jadi itu ceritanya, itu cerita. Kalau kalian pikirkan alhamdulillah. Kalau tak kalian pikirkan memang parah kali. Ya, makan bersama ini sunnah Rasulullah Pak. Kalau nggak kena peringatan Maulid ini, enggaklah kita makan kayak gini sama-sama, ya Bu. Nggak ada yang duduk di situ sambil ngapain anak, nggak ada yang sambil mikirkan nasibnya. Ini kalau peringatan Maulid, jadi kita ini bukan main-main di sini. Ini adalah taman-taman surga kata Rasulullah. Majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat adalah taman-taman surga Allah. Maka kata Rasulullah, para sahabat datangilah taman-taman surga Allah. Itu mana ya Rasulullah? Majlis taklim, majlis zikir, majlis sholawat. Itu adalah tempat di mana malaikat rahmat banyak mendoakan orang-orang yang duduk di situ. Jadi kita di duduknya bukan main-main. Kalaupun ada yang ngantuk itu didoakan. Iya. Jadi tak ada ruginya kita. Makanan dapat, ya kan? Ini yang datang malam hari ini, ada yang punya anak 4 bawa 4. Cucu 2 jadi 6. Nenek sama atoknya sudah 8. Bontot 8, bisa besok pagi serapan, tak malah masak nasi lagi. Silakan marah panitia, enggak, walaupun entah mana lah masyarakat motif infak buat kalian Mau mulai kalian, iya udah habis ya bulan Maulid, masuk Rabiul Akhir ini. Nah, iyalah wah gini. Apa Ustaz kumpul pandapotan? Oh yang viral itu katanya pula itu. Oh, ya nggak penting lah, kami penting undang Ustaz itu, dah rindu kami sama Ustaz itu. Alhamdulillah. Datang besok, nggak ada wawak kau, besok aja lah datang. Ya Allah capeknya awak dengarnya tadi ya kan. Datang lawak besok, datang lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalian juga ya anak remaja aku tengok. Kan wak yang dulu datang semalam. Iya wawak kau baru pergi katanya pulang.
Kapan kami datang? Besok lah, besok. Besok kan hari Minggu. Datanglah kalian, ya. Datanglah anak ini. Assalamualaikum. Datang lagi nya kalian. Tapi kan tak buat yang kami ikut. Wah, kau dah pergi ke ladang kata. La ilaha illallah. Wah, itu datang malam ini kalian tengok. Datang. Bawa anak 4 pula itu ya kan. Cucu. Kuenya dapat 4, 6 ya kan. Mudah-mudahan wah itu sehat lah ya kan. Tobatlah wah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, nilai ibadah yang kita raih malam hari ini adalah tulubul ilma. Ya, tulubul ilma faridatan alal kullil muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bapak Ibu, baru masuk kita kepada pembahasan. Pak Ustadz, ngapain kita buat peringatan Maulid? Ini pertanyaan seolah-olah nanya gini, ngapain lahir Muhammad? Ini nggak sebuah pertanyaan, ya. Bapak Ibu, kalau di pengajian masuk bulan Muharram, ibu-ibu pasti sibuk. Pak Ustadz, ini kan bulan Muharram. Apa sih amalan di bulan Muharram? Betul nggak Bu? Apalagi kalau sudah masuk Asyura. Ini kan bulan Suro loh Pak Ustadz. Amalannya apa? Betul apa enggak? Betul apa enggak Bu? Kenapa kita begitu antusias setiap masjid, musola, membuat bubur Asyura? Ingat, Muharram itu ada peristiwa. Di 10 Muharram ada Nabi Adam yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya Nabi Adam sesuai habis dia sampai batasnya, mati Nabi Adam, selesai kisahnya. Betul atau tidak? Masuk Nabi Musa, kisahnya persoalan Fir'aun, Qarun, habis mati Musa, selesai. Betul. Ibrahim demikian, selesai dakwahnya, mati Ibrahim, selesai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sudah mati, tapi kerisalahannya kita nanti sampai di dunia, bahkan di hari kiamat nanti. Lalu yang penting siapa yang kita buat untuk peringatan? Muhammad. Jadi tidak usah ditanya-tanya, nggak perlu jawabannya pakai dalil lagi kalau tentang peringatan Maulid Nabi ini. Capek para ulama kita, para ustadz, para habaib, para syekh, para ulama kita menjelaskan tentang peringatan Maulid Nabi. Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang tidak senang pertama sekali Muhammad itu dilahirkan, Bapak Ibu mau tahu siapa? Siapa? Muhammad lahir, yang tak senang pertama kali itu iblis, Pak. Setan tak senang. Dikumpulkan iblis lah, para setan sini. Kenapa? Allah mau menciptakan Muhammad. Allah mau menciptakan yang bernama Ahmad, yang nanti akan membawa kehidupan manusia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tak adalah kawan kita di neraka. Rupanya iblis pun takut tak berkawan di neraka, Pak. Jadi ingat ya, Bapak Ibu, kalau ada yang tak senang dengan peringatan Maulid ini, berarti dia bagian dari keluarga besar Wah, kalian yang bilang, bukan aku. Ya, yang tak senang dengan peringatan Maulid ini, yang tak senang lahir Muhammad itu iblis, Pak. Bapak Ibu, inilah penting kita, maka yang menuntut ilmu. Jangankan cerita tentang ibadah, Pak. Ini pakai peci aja, pakai peci, pakai lobe ini, Pak. Kalau nggak ada ilmu, kacau kita. Itu peci yang nggak ada hubungannya tentang ibadah, tapi berpengaruh tentang ibadah. Nih kalau ceramah nih, kalau ceramah pakai peci nih, bagus. Pakai peci, mencalon awak begini juga. Walaupun kemarin calon wakil wali kota tak jadi. Wah, bagus. Tetapi ketika kita pakai peci berada di atas sejadah, naikkan sedikit. Anak-anak muda, naikkan sedikit. Ini syarat sah sholat. Yang perempuan juga begitu. Kalau kalian pakai jilbab, itu kan ada anak jilbab kalian kan? Iya kan? Nah, kalian tak ada. Nah,
Nah, ini ada agak mereng sedikit. Nampak kali orang lama pernah si tahun 70-an. Mereng dia sedikit, ya kan? Nah, jadi kalian pun sholat harus nambah ini rambut dari sedikit. Ini sangat sah sholat. Maka kalau ceramah mau pidato rak. Calon ini dah musim ini pak. Musim pakai peci mulai senyum. Sampai pulang ke rumah kok kayak gitu muka kau entah bangka. Apa ya ini senyumnya bukan main-main ini. Gini-gini aja. Kalian gini aja. Sampai pulang ke rumah kok nggak balik muka aku balik katanya. Karena senyum itu tidak dari hati. Senyum aja. Pak Ustadz kumpul, ya amin. Mendengar Pak Ustadz mau DPRD Sumut, amin. Doakan, gitu aja. Nah, insya Allah kan pilih, insya Allah Pak Ustadz. Nah, ini kasih tahu lampu-lampu kode aja. Ya kalau kalian ada tengok fotoku, gantianlah Kak Lela semalam ini aku pula, kan gitu kira-kira. Nah, jadi ini dia. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu belajar kita peci aja. Pakai peci kita butuh ilmu. Apalagi tentang ibadah. Nih. Pakai peci. Sholat. Main catur di warung, mereng sikit. Tak laku jualan dipajak di pekan orang. Jadi jangan sama. Ini kadang-kadang aku tengok banyak kali kita masuk masjid, masuk musola macam orang mu'alaf pak. Itulah tugas ibu. Kalau suami keluar perhatikan tampilannya. Ini masuk pula ke masjid takut-takut dia. Kemana kau tengok? Ada waktu kayak gitu kan? Ketawa, aku lagi gini. Ada lagi sholat kayak gini pula, entah kayak mana, kayak gini pula. Sudah, ya. Jadi itu butuh ilmu. Apalagi kita tentang ibadah. Jadi peringatan Maulid ini penting. Tak perlu butuh dalil-dalil yang lain lah. Ya. Jadi itu aja, yang tak senang dengan peringatan Maulid ini setan sama iblis. Jadi kalau ada manusia yang tak senang dengan peringatan Maulid ini, maka dia keluarga besar bagian dari para setan dan iblis. Tak. Bapak Ibu, apalagi ilmu yang saya sampaikan, saya yakin disampaikan ustaz-ustaz, tapi entah belum di sini saya tak tahu. Bapak Ibu, kalau sholat pak, bapak sholat, ibu sholat, tidak baca sholawat, tak sah sholat ibu. Udah. Sudah. Tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatuh, putus, sholawatnya tak ada, tak sah sholat kalian. Coba. Ini kita butuh ilmu. Ngapain itu sholawatan? Ngapain itu majelis sholawat? Baru belajar lagi sebentar. Ngapain itu? Penting. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menggagas peringatan Maulid Nabi ini pada masa dinasti Fatimiyah dengan remaja. Dan saya tanya kalian, ya, yang menggagas pertama kali peringatan Maulidin Nabi ini adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa ada Ustaz? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertanyaannya, kenapa dibuat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama, yang melatar belakanginya Bapak Ibu karena persoalan akidah. Persoalan akidah. Pada waktu itu terjadi perang salib. Melemahnya semangat tentara umat Islam menghadapi perang salib. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan umat Islam, mengumpulkan generasi muda. Panggil sini. Dibuatlah sebuah panggung acara yang membakar semangat umat Islam, khiroh kepemudaan. Lalu apa kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Ini latar belakang yang pertama. Melemahnya semangat, lemahnya akidah orang tua, tak mau tahu tentang iman dan akidah anak-anaknya. Yang ketiga, pada waktu itu generasi muda tidak ada yang gemar ke masjid, tidak ada yang cinta masjid. Pemuda-pemudanya hura-hura,
dan orang tuanya tak mau tahu tentang iman dan akidah anak-anaknya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan masyarakat. Apa yang disuruh oleh Sultan Salahuddin? Dia buat sebuah perlombaan. Makanya kita kalau ada maulid, Isra Mi'raj buat perlombaan. Biar apa? Membangun khiroh. Apa yang dibuat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu, Bapak Ibu? Dia suruh, nih anak-anak ustaz, dengar. Dia suruh siapa yang bisa membuat sejarah kelahiran Muhammad sampai Muhammad itu wafat, membuat syair puisi tentang kelahiran Muhammad sampai Muhammad itu wafat. Macam klinik tidak banyaknya, lebih. Siapa yang bisa? Di antara banyak ratusan itu yang datang, seoranglah pemuda yang bisa membuat syair puisi tentang kelahiran Muhammad dari mulai lahir sampai wafat. Siapa yang tahu? Jangan tengok Google, buta matanya, aku doakan. Ketua tahu, aku kasih 100.000. Kalau nggak tahu kau balikkan 200. Tahu Glenn? Aku tanya yang ini, yang perempuan, remaja perempuan, siapakah penyanyi baru Sikok Bagi Dua? Tak perlu kan nyanyikan itu. Itu lagu setan. Dan kalian tengok di YouTube kan, tak perlu kan lagi lakukan. Kita ni memang yang tak baik cepat kali kita, ya kan? Dan kalian tengok kan di YouTube itu lagunya itu. Kayak mana asalnya, baik tengoklah nanti. Dan kalian nyanyi-nyanyi sikat orang itu. Iya, aku nyampaikan. Sudah emak-emak ini sudah banyak kali pakai baju syar'i, berjoget-joget lagi. Angsuran baju tak siap 3 tahun. Baju dari makan ngongat, angsuran tak siap-siap. Jangan begitu. Ya, ini kisah peringatan Maulid. Ada yang tahu? Siapakah pemuda itu? Namanya adalah Ja'far Al-Barjanji. Maka kitab Marhaban yang kalian baca itu kitab Al-Barjanji. Itu bukan nama kitab, itu nama pengarang kitab. Namanya Ja'far Al-Barjanji. Ingat ya? Nanti saya tanya ini. Nanti apa yang kuceramahkan itu saya aku kasihkan hadiah. Ja'far Al-Barjanji. Pada masa dinasti Fatimiyah di bawah pimpinan Panglima Perang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nih, khawatir. Apakah Bapak Ibu tak khawatir melihat kondisi kita hari ini? Khawatir atau tidak? Saya tanya anak-anak ustaz. Anak-anak ustaz, siapa yang pernah makan bonbon kaki? Tadi masih makan bonbon kaki? Enggak. Siapa yang pernah makan bonbon kaki? Berapa harganya? Enak? Sungap kan? Iyalah bonbon kaki, bukan jempol aja, sak-sak kaki itu kau makan dah. Bapak Ibu tahu nggak? Bonbon kaki itu mengandung narkoba. Anak-anak SD di Jakarta pingsan gara-gara makan bonbon kaki. Mohon maaf yang tukang jualan itu. Siapa yang pernah anaknya makan bonbon yupi-yupi? Yang lembut-lembut itu, kenyal-kenyal, enak kan? Bagi yang apa agak mau muntah kan? Berapa satu nak? Gopeng. Enak dimakan? Ibu tahu? Bonbon yupi-yupi itu juga mengandung narkoba. Saat ini ada narkoba model baru. Kertas gambar mainan anak-anak. Begitu dibuka mainannya, keciumannya sampai ke hidung. Tengok nggak? Kalian jangan tengok YouTube yang lain aja. Tengok nanti di Facebook itu, di YouTube itu. Narkoba model baru mainan anak-anak itu. Jadi ibu punya handphone Android itu tambah wawasan kita. Karena ada gambaran yang kilat-kilat itu. Begitu dibuka keciuman wanginya. Itu membuat ilusi anak. Itu model narkoba mainan yang mengandung zat
narkoba yang merusak ilustrasi anak. Sehingga ada yang terjadi, dia pikir adiknya itu bukan manusia, dianggap boneka, dipukul-pukulnya lah adiknya. Dia tak tahu bahwa itu adiknya itu manusia. Sudah bonyok, ditengok orang, barulah tahu dia. Begitu dipanggil, kenapa kau pukul? Ku pikir boneka, dia bilang. Hati-hati. Maka ini menjadi perhatian buat kita. Inilah penting peringatan Maulid ini. Ibu mau kapan mau mendengarkan khusus yang begini? Nggak sempat ya Bu. Ini nanti pulang ceramah ini, yang di luar tidur siapa? Bapak. Tidurkan anak dulu. Mana bisa pula tidur bapak kalau anak belum tidur? Tidurkan bapak dulu. Habis bapak tidur, tidurkan dulu bapak anak-anak. Baru awak tidur. Besok pagi ibu duluan bangun. Betul apa enggak? Kasihan ya aku nengok kalian ini. Ya. Tapi dengan peringatan Maulid ini Bu, berhubungannya dengan kalian. Kenapa dibuat Allah? Diciptakan Allah Muhammad itu karena wanita. Jadi ibu bersyukur. Kenapa lah Allah ciptakan Muhammad? Karena wanita. Itu aja kunci jawabannya. Karena sebelum lahir Muhammad, jahiliyah wanita ini dihinakan. Anak perempuan lahir dicekik, ditanam hidup-hidup. Ditanam, dicekik. Di zaman jahiliyah tak ada martabat wanita ini, hina, menjadi budak, mau nikahi pakai aja, nggak mau dipakai dilelang tengah jalan macam jual monja, 10.004, 10.003. Begitulah kejahiliahan. Maka diciptakan Allah Muhammad SAW untuk mengangkat martabat wanita. Jadi ibu berhutang kepada Muhammad SAW. Lahir Muhammad, maka ada Al-Quran. Kalau kita bercerita Muhammad, kita cerita Al-Quran. Kalau kita cerita Al-Quran, kita cerita Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bihidayatil Quran wa ahsin akhlaqana binuril Quran bisyafa'atil Quran bisyafa'ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Kalau mau dapat syafaat Muhammad, raih dulu syafaat Al-Quran. Kalau mau anak berakhlak, maka dekatkan anak dengan Al-Quran. Siapa yang sudah juz 5? Acuy. Yang siapa yang suka makan juz 5? Acuy. Siapa yang Iqra 6? Siapa yang juz 3? Juz 3. Siapa yang suka makan juz 5? Aduh gitu ini. Kalian ngaji pakai juz amma atau Iqra? Iqra kan? Ba. Capek awak ngajarin kalian. Babi buba buban bani baibo, babi buba babah babi, katanya babahnya pula babi. Ya kadang-kadang itulah akibat apa Pak? Makanan tadi. Anak-anak kita ini dirusak dengan food, makanan. Yang kedua, fashion. Yang ketiga, fun, hiburan. Hura-hura, ada kafe baru datangi. Belum malas suik. Nunggu makanannya 2 jam. Harga nasi gorengnya tak apa. Betul kau juga yang duduk di situ. Bagus datangi kafe boleh lah, dekat. Enak musiknya enak lagi. Jam 11 musik. Iya kan? Iya, ini jauh-jauh awak mana-mana. Aku pala kali aku Pak. Iya, asalkan aku ayam dulu, makanya sekarang tak syukur juga lah. Kok dulu ada kafe baru datang, ya awak yang pening. Nunggunya 2 jam. Bayar pajaknya awak makan di situ. Makannya segini. Bagus tak makan tempat Kak Lel? Iya, sekarang syukur juga, nggak capek aku. Jadi setiap malam minggu awak langsung mau makan aja. Enggak lah. Bisa aku sekarang bisa aku nyimpan. Ceramah aku bisa bagi-bagi. Kalau dulu mengharap bagian Kak Lela lah. Sekarang tak.
Bapak Ibu ya, udah khawatir anak-anak kita Bu. Ingat ya, peringatan Maulid karena kekhawatiran tentang iman dan akidah. Remaja tak mau tahu tentang masjid. Dan pada waktu itu remaja tidak ada yang mengidolakan Muhammad. Sama dengan hal yang sekarang. Ya, jadi tugas kita hari ini adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kalau ingin anak berakhlak, ukhuwah Islamiyah kita bagus, jaga silaturahmi, akhlak, anak ingin baik, dekatkan dengan bacaan Al-Quran. Ya Bu, baca Al-Quran ini Bu, kalau anak ibu tak pandai baca Al-Quran, gimana anak ibu mau sholat? Kenapa anak ibu tak sholat? Karena Al-Fatihah tak pandai. Hati-hati membaca Al-Fatihah, karena di dalam Al-Fatihah ada 7 nama setan terdapat. Yang mana itu Pak Ustaz? Nanti kalau kalian undang aku lagi baru ku bahas. Mana bisa membahas 7 nama setan pula, gampang kan? Anak-anak Nabi 7 kau udah lantang mana-mana ya kan? Jelas? Ketua BKM seleksi imam, hati-hati. Hati-hati kau jadi imam. Ada 7 nama setan di situ. Salah kau baca, salah. La solata liman yakra bipahatis sholat. Tak dihitung dia sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ya mana dia mau sholat Al-Fatihah aja dia tak tahu. Maka dekatkan anak Al-Quran. Ini mak-mak kita ini habis Quran ini. Bertanya kalian enggak? Bertanya enggak? Udah aku bilang kalian jangan malu-maluin. Yang merasa orang tua ikuti aku. Ayo. Ini jangan terbalik-balik ya. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un. Tengok, bingung kau kan? Nenek kau an in un, bukan pikun. Ba 2 di atas ban, ba 2 di bawah bin, ba 2 di depan bun. Ban bin bun. Bayadate bainun datena kap mim depan kum. Bainakum. Bingung kan? Tengok apa? Apa kata orang? 5 tahun orang ini belajar alif-alif. Bukan alif, bukan orang yang muak nengok alif-alif tu, alif-alif tu muak nengok ya. Hilanglah lembarannya. Oh dia hantar ke mana-mana. Wow sin sabdu date mas, sin date salam date la min depanmu. Wassalamu. Pulang. Oh enak kali orang lu ngaji. Kalau ada wassalamu pulang. Mau dapatkan wassalamu dia udah menggelato-gelato. Kalau ada wassalamu pulang. Kalau nggak naik kaji pulang. Enak kali. Kalau kau ini dah benar aku tengok kau. Ada lagi tuh dengan orang tua di YouTube tuh belajar tentang alif-alif. Baduo di atas bangkat, baduo di depan pun. Aku baduo pula. Baduo di atas dia, baduo di atas. Kalau berdua di atas bertegiling boleh itu. Ayo wow sin kata guru juga. Wow sin. Sin apa? Sin A mati. Kacau dah. Makanya syukur ya. Syukur kau punya mama, punya nenek di kampung ini. Alif Batak. Alif berdiri toga, bat titik bawah, bat titik 2 atas, bat titik 3 macam sampan. Oh gitu. Kau juga ada. Alif gimana? Ba? Wih, ajab. Ini Ustaz nih. Guru tahfiz. Ciluk dah. Kayak gitu kau seminggu mampus lah kau. Udah ngaji nggak bayar tuh. Jadi ibu minta tolong saya. Ibu mau masuk surga kan? Bapak mau masuk surga? Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Aku nengok orang ini kayak gini. Macam 9 wali songo aku tengok dia. Amin. Aku lah tengok kayak gini ya. Siapa yang masangkan itu? Aku yakin yang masangkan ini 1 orang.
Oh di mana pemasangan? Bawa itu katanya. Bawa. Ngumpul lah orang yang punya anak bawa itu yang pening. Ya kan? Siapa yang baca gitu? Lilitan tuh. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak Ustaz semua jadi ulama nanti. Amin. Jadi yang bermanfaat buat agama bangsa dan negara. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, remaja, ingat. Tugas kalian itu masjid. Kalau kalian dibilang anak remaja masjid, tugas kalian di masjid. Remaja masjid berarti di masjid. Pak BKM jangan lagi yang tua-tua itu yang suruh ajar. Wah itu pula suruh ajar. Kasihan lah Wak. Wah itu nggak subuh aja udah pakai jaket 3 lapis. Apalagi subuh, anak putus. Wah ajan. Wah itu pakai jaket 3 lapis. Gitu tarik wah itu tumbang wah itu. Allah berat terletak. Kalau itu kacau lah udah habis. Ya. Maka ini yang mudah-mudah di remaja-remaja ini. Makanya bagus kalau ada mi'raj, maulidan, muharram dibuat perlombaan. Supaya untuk lahir generasi baru tukang ajan. Jangan yang itu juga ajan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun enak datang ke masjid. Apalagi tak pernah aku dengar suara ajan kayak gitu, kata maknya. Iya mak, calon mantu mama. Oh, giliran yang baik calon mantu mama. Jadi yang semalam sore itu siapa yang ajan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan calon mantu mama semalam tak jadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak Ustaz bisa ajan kan? Siapa yang bisa ajan? Oh, tes dulu. Ajan Mekah siapa bisa? Penting. Ajan Mekah siapa yang bisa? Kau yang tanya, kau bisa enggak? Jangan kau sebutkan kawanmu. Allah. Ajan Mekah siapa bisa? Ajan wak ngadimin. Siapa bisa? Ajan Mesir siapa? Ama ajan pinggir mana pula? Cepat. Mau duit apa enggak? Kurdi. Coba lihat Kurdi, coba. Coba. Aku kalau nengok surban wanita ya, jaga tingkir aja kamu. Coba kok, mau jawab kayak gitu kali. Kau macam Ustaz tengok ada kawan Ustaz sholat kayak gitu. Allah, jangan kayak gitu, santai aja. Jangan banyak gaya suara hilang. Putus kita nanti. Buat yang terbaik. Bisa? Betul? Kalau tak bagus, kasih kue aja kau ya. Dan dengarkan, ajan yang baik. Buat ajan yang bagus menurutmu. Jangan menurut Ustaz, menurutmu. Lebih bagus dari kawanmu. Bisa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la Ibu, kotak timpaknya untuk masjid tolong diisi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Sana sama naik ke atas. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anak siapa ini? Oh, kirain baik. Aku dong. Mana omaknya? Nak nampakku? Aku agak apa? Mana omaknya? Nampak aku memang. Kamu nggak nampak aku. Kudu hitam ibu ya. Ayah ada? Hah? Dinas. Bagus ini ajan ini bu. Ya. Dengar Ustaz. Nanti kata Rasulullah, yang pertama kali masuk surga itu tukang ajan. Di Yaumul Qiyamah itu tukang ajan itu lehernya panjang. Kalau sini kan pendek kan? Nah, nanti mama aja akan terkejut di Yaumul Qiyamah lehernya panjang. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia sering memanggil orang untuk sholat. Jadi supaya panjang, supaya gampang dipanggil masuk surga. Jadi bersyukurlah ibu. Maka saya bangga melihat ibu-ibu bisa jadi ibu, bisa jadi anak. Memang baik buruknya anaknya tergantung omaknya. Ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama buat anak-anak. Ya bu, wajar kalau ngantar ke sekolah itu yang banyak oma-oma atau ayah-ayah. Yang ngantar TK anak-anak banyak oma-oma atau ayah-ayah. Oma-oma. Ngantar sekolah anak berujan-rujan, oma-oma atau ayah-ayah. Mudah-mudahan oma-oma yang ngantar anaknya sekolah, yang anaknya, omaknya setia buat anaknya, oma-oma yang selalu istiqomah untuk kehidupan anak-anaknya, selalu sehat, murah rezekinya, dapat berangkat haji umroh. Oma-oma yang meninggalkan anaknya, semoga dia celakalah, tobat dibuat Allah.
Ya. Amin ya rabbal. Anak ustaz buat kalian semua. Nanti kalau kau azan di Mekah tak boleh berlagu. Haji haram. Ya, tak pernah di Mekah itu. Kau tu tengok nadanya nada Kurdi memang, nada India. Ya kan? Syukur tadi tak lagu kucu-kucu tahi pun. Allahu Akbar Allah. Ya kan? Jadi kalau kau nanti azan subuh, dengarkan Ustaz. As-salat yang panjang itu salatnya. As-salatu khairum minan naum. Jangan seperti di Indonesia. As-salatu khairum minan naum. Modom mahita. Lebih panjang tidurnya daripada solatnya. Coba kau buat dulu, itu dulu. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kan betul. Jangan naumnya yang panjang. Mendengar Ustaz. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Memang belum bisa dirubah ya. Ini tugas gurunya lah ya, ingat ya nak? Ya. Ada yang lagi yang bisa dari dia? Tak ada bisa. Oh gaya-gayanya tengok lilit. Nah, Ustaz kasih duit cuma 50.000. Nah ya, jangan kasih sama mamamu. Nah, udah ya Bapak Ibu, sudah jam 11:30. Itu mau ke Tanjung Balai. Bagus tadi kita numpang ya kan, Ri? Jadi rumahnya di belakang kereta api juga. Ustadz pun dulu gitu, kecil dah capek dengar ini. Jadi anak-anak rel kereta api itu anak-anak DPR. Mana kau tinggal DPR? Rupanya daerah perumahan rel. Rupanya daerah perumahan rel ada ke DPR rumah. Dah, Ustadz mau nanya nih. Ya udah. Kau nengok 50.000 tadi kau nggak mau. Untuk emak-emak itu. Saya mau 5 menit lagi jam setengah 12. Siapalah orang ibu bisa menyanyikan lagu 12 Rabiul Awal. Ibu hafal saya kasih 100.000. Saya mulai peringatan Maulid sudah masuk 2 bulan Pak. Tak ku dengar lagi mak-mak anak remaja nyanyi 12 Rabiul Awal. Tepat pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tahun Fil. Udah. Ada yang bisa hafal lagu itu? Satu. Saya kasih tawaran ini. Lagu 12 Rabiul Awal. Kedua, siapa yang hafal surah Al-Fil dengan artinya? Yang remaja. Coba dulu hafalkan lagu yang nada Malaysia itu apa itu? Kau bukan jodohku, kau bukan apa lagu apa lupa saya. Yang model lagu Malaysia yang satu apa itu album tuh. Mungkin kau bukan jodohku. Lagu apa itu? Saya yakin hafal ya orang ini. Atau siapa yang kalian hafal lagu Sikok Bagi Tigo? Kenapa? Dan ada Ustaz cepat. Siapa yang hafal surah Al-Fil? Sama artinya. Tunjuk tangan kau. Yang Inilah Bu ya tugas kita ya. Ini malam ini peringatan Maulid tugas kita ini.
Jadi tugas kita, tugas remaja mana ketua? Tugas remaja nih ya, untuk didik adik-adikmu ini. Kalau kalian undang aku lagi, aku tak mau lagi nengok yang begini. Ya, mak-mak juga. 12 Rabiul Awal. Dah, siapa yang hafal sifat 20 lah, udah. Gimana? Marhaban lah, marhaban. Tapi nadanya ganti hidayah. Mana siapa? Udah cepet kau. Coba 20. Ah, itu dah ayah orang, tengok. Bukan, masih lajang, Mak. Masih lajang, mama yang aku bilang. Oh, Mama. Biar bisa beli paket besok buat TikTok. Siaran langsung, masak tumis. Guys, katanya, masak kangkung aja dah buat siaran langsung. Besti masak kangkung, katanya pula itu. Insyaallah, tapi tak ada, bukan mak-mak di kampung ini. Amin. Kalaupun ada, cepat istighfar. Ayo Bapak Ibu, kita tutup majlis ini dengan solawat. Ya. Man shalla ala salatan wahidah. Kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asrah, Allah membalas solawatnya 10 kali. Dan setiap balasannya Allah menggugurkan dosa kesalahan kita 10 kali, Pak. Sallallahu ala Muhammad, dibalas Allah 10 kali. Dan setiap balasan Allah sekali menggugurkan dosa kesalahan 10 kali, memberikan 10 keberkahan buat kita. Untung atau rugi? Untung. Ingat ya, pentingnya sholawat. Ketika ibu sholat di tahiyat terakhir, ibu tidak membaca sholawat kepada Nabi, maka sholat ibu tidak sah. Ayo kita bersolawat. Bisa? Bisa ya? Ayo syiarkan. Ayo semuanya kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semangat. Sallallahu lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita loba. Ada di sini banyak orang Jawa. Kita ambil nadanya nada Jawa. Bisa? Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah ala Yasin. Agak cepat. Salatullah salam rupanya banyak anggota JRKIM di sini. Nyambung kan? Karena banyak orang Jawa di sini.
Saya ceramah 2 minggu yang lalu di Arjoman. Oh, dindang gini. Kata orang ini. Kacau rupanya anak buta jarak. Semoga nggak masuk. Bapak Ibu kalau mau sholawat silakan. Mau nadanya dangdut silakan ya. Tidak apa-apa kalau sholawatan. Tapi kalau ngaji jangan. Jangan pernah sampai terjadi di Indonesia kembali ngaji pakai budaya-budaya. Kalau sempat orang Sumatera ngajinya pakai budaya, lagu Sinanggar Tullo, Sinanggar Tullo, Tullo Batullo, Sinanggar Tullo, Tullo Batullo, dipakailah imam. Apa nggak putus kita Pak PKM? Qul wallahu ahad, Allahu samad. Datang jemaah lam yalid wa lam yulad. Apa tak rusuh jemaah semua? Oleh itu kacau lah Pak. Cukup sekali terjadi di negeri ini, jangan sampai terulang kedua kali. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Putus. Jangan sampai terjadi kedua kali di negeri ini. Kalau baca Al-Quran tidak boleh lari dari 8 lagu yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah. Ada nahwan, ada sikkah, ada jawabul jawab, ada khas, ya, ada bayati. Jadi Pak Ustadz kata mak-mak grup tadi ini, kami bayati, bukan bayati, bayaeh sama bayadah kamu tadi. Tidak bagus. Insya Allah nanti kita jumpa. Kalau kamu undang lagi bulan Mi'raj, insya Allah lebih bagus. Lagunya apa? Ku tantang kalian lagunya. Ya Ramadan, ya Ramadan. Kadang bulan Mi'raj mau datang Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ku tunggu lagu itu buat kalian. Iya, memang kulambatkan karena nggak jelas makannya tadi. Tapi kalau tadi jelas makannya cepat aku datang. Ya, udahlah ya, udahlah, ibu enak kali nggak ibu yang bercakap ku tengok. Coba ibu gantian aku duduk, ibu sini bercakap. Aku yang ngasih ibu amplop, tahu? Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang baik-baik datang dari Allah. Terdapat kesilapan dan kekurangan untuk dapat dimaafkan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Apa yang kita sampaikan menambah barometer iman kita. Peringatan Maulid momennya bagaimana ketua kerahkan anggotamu untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumal akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dia akan memakmurkan masjid. Jangan mimpi kita dikatakan orang yang beriman tapi ke masjid aja nggak mau. Ya, insyaallah yang tukang ajan kasih yang muda-muda. Kalau suaranya agak-agak Pak Ustadz taruh ajan subuh. Jadi kalau dia agak merdu-merdu taruh ajan maghrib. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang anak siapa itu? Ke masjid. Jadi kalau yang begini tak boleh ditaruh ajan subuh, tak datang orang. Itu. Nanti suaranya kayak Ustaz aja. Ya. As-salatu khairun minan naum. Yang tak pernah ke masjid pasti datang. Yakin nggak kau? Bawa kelewang. Itulah ketua PKM baru, ketua PKM baru. Baru inilah terjadi ku tengok suara ajan kayak gitu. Gak apa-apa, memang tantangan itu. Jadi kalau ajan subuh jangan pakai belagu. As-salatu khairun minan naum. Rupanya Uwa itu mantan kepala pos Kamling. Jadi tak apa-apa, suruh aja. Ya. Jadi jangan kasih yang tua-tua yang pakai jaket. Begitu Allah. Takut jaketnya 3 lapis. Nah, jangan kasih yang muda-muda ya. Kalau ada yang habis Quran di sini, ada anak muda, silakan jadi imam. Nggak ada syarat imam itu Pak harus nikah. Gimana pula? Ada yang nikah. Kuliah ayyuhal kafirun pun terbalik-balik.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma antum Kan main itu. Udah kali ketawa-ketawa aja pun. Tengok. Pesan aku makan pun belum juga. Udah lagi belajar lagi ulang ya kan? Insyaallah sehat-sehat anak-anak Ustaz. Amin ya rabbal. Nah. Udah? Udah? Ayo kita tutup dengan doa. Tundukkan pandangan, tundukkan hati kita, lembutkan dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Sama-sama Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa as-salatu was-salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamun ala ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, ya Syafaat Allah, ya Sayyidil Mursalin, Khatamil Anbiya'i wal Mursalin. Bibarakati ya Allah, ahli hajal jamaah. Allahumma Rabbana zalamna ya Allah. ربنا ظلمنا يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم سلم إيماننا ya Allah. Selamatkan iman kami dan selamatkan iman masyarakat di kampung ini ya Allah. Selamatkan iman anak-anak kami. Wasallim a'malana, dan selamatkan amal kami ya Allah. Sekecil apapun amal yang kami lakukan, jadikanlah penolong buat kami di pengadilan-Mu ya Allah. Wasallim umurana, selamatkan umur kami. Semakin tua makin bagus amal ibadah kami.
Selamatkan perbuatan kami, perbuatan baik yang kami lakukan menjadi warisan iman buat anak keturunan kami ya Allah. Wasallim auladana, selamatkan anak keturunan kami, selamatkan anak keturunan kami di kampung ini ya Allah. Di kampung ini ada di antara mereka yang menjadi penghafal Quran, menjadi pewaris ulama, ada yang menjadi orang kaya, pengusaha, pejabat negara yang syiar dengan ajaran dakwah agamamu ya Allah. Wa min buldanin amma baldatana Indonesia, selamatkan negeri Indonesia kami ini ya Allah. Wa min buldanin amma khususan Kabupaten Asahan dan kota Tanjung Balai ya Rabbal Alamin, khususan Sumatera Utara ya Rabbal Alamin. Rabbana Allahumma Rabbana, berkailah hidup kami dan jadikanlah kami umat Muhammad yang mendapatkan syafaat Nabi-Nya ya Allah ya Rahman. Dengan peringatan maulid ini kami menjadi hamba yang selalu taat dalam perintah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa jukhrina maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Buah dukulah buah rambutan. Sampai di sini dulu cukup sekian. Insya Allah ada kesempatan kita akan dipertemukan menjelang datangnya bulan Ramadan. Ikan sopatlah ikan gabus, lebihlah copatlah lebih bagus daripada ikan lele ikan mujair. Bertele-tele pun nanti makin ada yang tak cair. Sudahlah ikan lele ikan sembilang tak bertele-tele. Habis ini kami pun pulang. Jangan kemana-mana, tetap di damai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Tutup, mana protokol? Kepada Bapak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua, dan insya Allah dapat menambah ilmu agama kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Apabila di sana sini terdapat kesalahan, tutur kata, tempat yang kurang nyaman, makanan dan minuman, pada Allah kami mohon ampun. Pada semua jamaah kami mohon maaf. Demikianlah acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin.